Pemirsa, Anda kembali di Top News. Kita akan masuk ke informasi satu lagi, kapal induk Amerika Serikat tiba di wilayah dekat perairan Arab. Ini dibaca sebagai tanda bahwa perang sebentar lagi akan pecah. Tapi pada saat yang sama, upaya penyelesaian di meja perundingan juga berlangsung. Lebih besar mana kans perang dan damai? Berikut ulasannya dalam Top Review. United States Central Command (SANCOM) yang membawahi 21 negara di Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Timur melaporkan bahwa kapal induk USS George H.W. Bush atau CVN-77 telah tiba di wilayah operasi Timur Tengah. Kapal ini merupakan kapal induk ketiga Amerika Serikat yang kini beroperasi di kawasan tersebut. Saat ini, kapal terdeteksi berada di Samudra Hindia yang masuk dalam wilayah tanggung jawab CENTCOM dan diperkirakan menuju perairan dekat Iran. USS George H.W. Bush berlayar bersama kapal perusak kawalan kelas Arleigh Burke, termasuk USS Mason, USS Ross, dan USS Donald Cook. Kapal ini membawa ribuan personel dan puluhan jet tempur dari carrier Air Wing 7, termasuk skuadron Jolly Rogers atau VFA 103. Dengan tibanya kapal ini, AS kini memiliki 3 gugus tempur kapal induk di Timur Tengah secara bersamaan, yaitu USS George H.W. Bush di Samudra Hindia bagian Arab, USS Abraham Lincoln di Laut Arab bagian Utara, USS Gerald R. Ford di Laut Merah. Kedatangan armada ini merupakan bagian dari peningkatan kekuatan militer besar-besaran di bawah kebijakan Presiden Donald Trump guna memberikan tekanan maksimal terhadap Iran dan mengamankan Selat Hormuz. Jadi ada 3 kapal induk gugus tempur kapal induk, US George W. Bush ya, itu diletakkan di Samudra Hindia, untuk menuju Samudra Hindia. Kemudian USS Gerald Ford itu berada di Laut Merah dan US Abraham Lincoln berada di Laut Arab. Sedangkan ada 3 gugus tempur marinir yang lebih kecil karena membawa khusus marinir itu US Bataan berada di tepat di depan Laut Arab di pintu masuk Teluk Oman. Kemudian US Boxer menemani USS Gerald Ford di Laut Merah dan US Tripoli berada di sebelah Laut Arab tapi sebelah agak ke barat untuk menjaga. Jadi Bataan menjaga jalur kapal yang menuju ke timur, Tripoli menjaga jalur kapal yang menuju ke barat. Namun betul ya, sekarang berarti ada 10.000 personil yang ada di situ, yang untuk angkatan laut saja ya, marin dan juga angkatan darat mungkin ikut di kapal induk itu. Kemudian berarti ada di kapal induk saja total ada 200 pesawat. Untuk pesawat tempurnya mungkin sekitar 70 pesawat atau 60 pesawat, termasuk juga yang berada di kapal marinir. Tambah kapal-kapal lain sampai 200 jumlahnya. Pesawat-pesawat lain sampai 200 jumlahnya. Jadi memang ada kecenderungan untuk berganti ke perang laut. Kenapa? Karena memang yang udara itu sudah sampai titik di mana itu sudah depleted. Jadi tinggal 50%. Dengan kedatangan kapal induk USS George H.W. Bush, maka sudah hampir pasti Amerika Serikat dalam waktu dekat akan melakukan agresi. Diperkirakan agresi akan dilakukan sebelum 28 April. Kalau 3 kapal induk ini sudah standby di perairan Oman, sekitar 700 km dari Selat Hormuz, maka bisa dipastikan ini adalah bagian dari upaya final battle lah. Kita bisa menyebutnya begitu, karena Trump harus menyelesaikan perang ini sebelum tanggal 28 April. Itu kira-kira sekitar 3 hari lagi ya. Dan karena setelah tanggal 28 April, dia harus meminta persetujuan ulang dari Kongres, dan kemudian itu akan menyulitkan dia secara politik dalam negeri. Sementara itu, Iran terlihat begitu siap menghadapi segala kemungkinan. Panglima Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Ali Jahan Shahi memperingatkan musuh bahwa jangan sampai musuh-musuh salah kira soal kemampuan tempur dan mental para pejuang Iran.
Hal ini disampaikan ketika Ali meninjau kesiapan unit-unit Angkatan Darat dalam mempertahankan perbatasan negara di daerah perbatasan pergunungan bersalju. Dalam momen ini, Ali memberikan semangat dan mengucapkan terima kasih kepada para prajuritnya atas semangat luar biasa, tekad, ketabahan, dan kewibawaan yang membuat para musuh gentar. Brigjen Ali juga menekankan kesiapan tempur, moral prajurit yang tinggi, dan semangat patriotisme sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Iran juga mengaktifkan sistem pertahanan udara. Dalam rekaman video tampak kilatan cahaya di langit Teheran. Media pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udara diaktifkan untuk merespons serangan musuh. Ini menjadi pertama kalinya Iran mengaktifkan sistem pertahanan sejak gencatan senjata dengan AS dimulai lebih dari 2 pekan lalu. Suara dentuman juga terdengar di beberapa lokasi di Teheran. Lalu, apa yang bisa dilakukan Iran dengan kedatangan formasi Angkatan Laut Amerika Serikat sudah lengkap? Pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara PPAU yang juga alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menyebut bahwa Iran akan menghadapi kekuatan Amerika Serikat dengan apa yang disebut sebagai perang asimetris. Jadi Iran itu tidak berhadapan antara kapal perang dan kapal induk. Dia berkaitan asimetri. Nah, karena Iran itu memiliki beberapa rudal jelajah anti kapal, ada rudal jelajah yang speednya biasa kayak Tomahawk itu speednya subsonik. Nah, tapi ada beberapa rudal anti kapal yang kecepatan supersonik. Nah, untuk supersonik ini betul kapal-kapal Amerika itu dilindungi oleh sistem pertahanan udara Aegis. Tapi masalahnya kalau rudal supersoniknya ada 2, 3, 4 yang dilepaskan, itu sangat kesulitan untuk menahan, apalagi rudal-rudal jelajah ini terbang di atas permukaan air yang laut, jadi sangat sulit. Meski melakukan persiapan perang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk melanjutkan negosiasi tahap kedua. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt pada Jumat waktu setempat menyatakan Witkoff dan Kushner direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pihaknya berharap akan ada hasil yang dicapai dari perundingan lanjutan tersebut. Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made. And we hope that positive developments will come from this meeting. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan pada Jumat malam waktu setempat. Namun, Araghchi disebut tidak akan bertemu dengan delegasi AS, melainkan bertemu Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir. Dalam unggahan di akun X, Jubir Kemenlu Iran Esmail Baqi menjelaskan diskusi yang berlangsung berjalan beriringan dengan upaya mediasi dari pemerintah Pakistan. Tujuan untuk membantu mengakhiri agresi yang dipaksakan AS sekaligus memulihkan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Menurut WNI di Iran yang juga kandidat Dr. Al-Mustafa International University Ismail Amin, Iran siap untuk berunding dan juga siap untuk perang. Yang pasti, Iran tidak akan melakukan serangan terlebih dulu. Jadi sejak awal Iran itu selalu menegaskan dengan narasi resminya bahwa perang itu bukan menjadi alternatif utama atau pilihan utama Iran untuk mencapai perdamaian. Iran tetap membuka jalur diplomasi sehingga kemudian ketika diajak berunding maka Iran akan berunding, tapi kemudian jika kemudian diajak memilih opsi militer dengan diserang terlebih dahulu maka Iran juga akan melakukan serangan balasan. Dan ini juga yang telah dilakukan oleh Iran dengan Amerika Serikat memperkuat armada militernya dengan melakukan blokade maritim. Iran kemudian juga memperkuat armada lautnya. Dan sampai sekarang meskipun berkali-kali Donald Trump mengatakan bahwa telah berhasil melumpuhkan armada laut Iran, namun kita lihat bahwa Selat Hormuz itu masih sampai sekarang masih tetap berada di bawah kendali dan kontrol sepenuhnya dari Angkatan Laut Iran. Situasi saat ini sejatinya mirip dengan apa yang terjadi sebelum agresi Amerika Serikat dan Israel 28 Februari lalu. Sembari berunding, Amerika Serikat juga menyiagakan angkatan perangnya. Dan Iran yang tak mempan ditekan di meja perundingan, akhirnya diserang. Kali ini pun, skenario-nya tampaknya akan sama. Dan hasil akhirnya kemungkinan akan sama, yakni Amerika Serikat dan Israel akan kembali gagal menaklukkan Iran.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.